Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang selalu Pak Guru sayangi, yang saat ini bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bersama ridha Allah, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kalian dapat mengetahui akhlak terpuji, kemudian dapat melaksanakan, mempraktekkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di kelas 6 kita akan membahas tentang akhlak terpuji pemaaf, kemudian tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yang pertama, pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf itu sikap lapang dada, kemudian bersedia memaafkan kesalahan orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Sebesar apapun dosa atau kesalahan teman kita, orang lain kepada kita, maka kita harus berjiwa besar, yaitu dengan memaafkan kesalahan teman kita. Walaupun teman kita yang pernah bersalah kepada kita tidak pernah minta maaf, belum minta maaf, maka kita sebagai orang yang berjiwa besar, orang yang beriman kepada Allah, yang bersifat al-afu, maka kita memaafkan walaupun teman kita, orang lain yang pernah salah kepada kita belum minta maaf kepada kita. Dan baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, mencontohkan ketika beliau berdakwah di Mekah, selalu mendapatkan rintangan, hambatan, siksaan. Ketika beliau sholat, beliau dilempari kotoran unta. Kemudian pernah juga ketika sholat beliau dicekik oleh orang kafir Quraisy. Tetapi ketika beliau menguasai Mekah, berhasil menaklukkan Mekah, tidak ada sedikit pun rasa dendam. Justru beliau memaafkan kesalahan orang kafir Quraisy. Dan juga ketika beliau hijrah ke Taif, beliau dilempari batu, dipukuli, dihina. Beliau tidak pernah balas dendam. Bahkan ketika malaikat mau mengangkat gunung, kemudian mau dilemparkan ke orang Taif, baginda kanjeng Nabi tidak pernah mengizinkan. Justru beliau mendoakan, mudah-mudahan orang Taif diberikan hidayah oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Itu sikap beliau sebagai suri toladan bagi kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin diakui sebagai umat baginda kanjeng Nabi, maka ikutilah apa yang telah beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap apa yang kita lakukan harus ada pertanggungjawaban. Pasti ada konsekuensinya. Apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab artinya wujud dari sikap amanah. Artinya ketika kita melakukan kewajiban, berarti disitulah kita melakukan amanah. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang bertanggung jawab, maka laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Apa sih contoh seseorang yang bertanggung jawab? Yo, apa? Contoh sikap orang bertanggung jawab seperti kalian mengerjakan PR, kemudian kalian membayar SPP, melakukan kewajiban seperti melaksanakan piket kelas, atau menggunakan seragam sesuai yang telah ditentukan oleh sekolah. Itu salah satu contoh tanggung jawab. Jadi orang yang tanggung jawab itu akan selalu menerima konsekuensinya. Dan dia tidak takut mengakui kesalahannya. Artinya kita harus punya gentleman. Jangan jadi orang yang pengecut. Jadi apa yang kita lakukan, maka kita harus bertanggung jawab. Contoh misalnya
kita pinjam bukunya teman, buku milik teman, kemudian buku itu rusak, maka sebagai pertanggungjawaban bagi kita, maka gantilah buku teman yang dibuat rusak oleh kita. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap perbuatan kita sekecil apapun pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu adil. Adil memiliki 3 arti. Yang pertama, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa contohnya menempatkan sesuatu pada tempatnya? Seperti kita membuang sampah pada tempatnya. Itu namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, tidak sesuai dengan tempatnya, berarti kita termasuk orang yang tidak adil, berarti kita termasuk orang yang zalim. Kemudian yang kedua, adil berarti sama. Bagaimana yang dimaksud dengan adil yang berarti sama? Kita tidak pernah membeda-bedakan teman. Karena teman kita anak orang miskin, sehingga kita tidak mau berteman dengannya. Karena teman kita kaya, sehingga kita selalu berteman, mau dianggap temannya. Ini namanya tidak adil. Tidak adil dalam arti sama. Karena setiap manusia punya hak dan kedudukan yang sama di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita melakukan teman kita dengan adil. Baik teman kita itu anak orang miskin ataupun anak orang kaya. Jangan sampai membedakan satu dengan yang lainnya, supaya kita termasuk kriteria orang yang adil. Kemudian yang ketiga, adil berarti seimbang. Apa dimaksud adil berarti seimbang? Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita sebagai orang yang adil bukan hanya menuntut hak, tapi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Karena biasanya hak diminta terlebih dahulu padahal kewajibannya belum dilaksanakan. Kewajiban dulu kita lakukan, kewajiban dulu kita utamakan, baru hak itu akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, mari kita mengutamakan kepentingan kelompok. Mari kita utamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan adil berarti seimbang, berarti kita harus menghargai hak dan kewajiban dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang terakhir yaitu bijaksana. Apa sih yang dimaksud bijaksana? Bijaksana adalah sikap yang mengedepankan pengetahuan, mengedepankan pengalaman, mengedepankan hati nurani. Jadi yang dimaksud dengan bijaksana ini merupakan sikap secara keseluruhan, sikap baik kita secara keseluruhan. Adil termasuk bijaksana. Kemudian jujur juga termasuk bijaksana. Bertanggung jawab termasuk bijaksana. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, maka bersikaplah bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Baik yang kita hadapi itu yang positif ataupun yang negatif, maka semua terletak kepada kita. Kalau kita bisa menempatkan diri kita, bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai, hidup kita akan aman, tentram, dan selamat dunia dan akhirat. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, inilah beberapa termasuk perbuatan yang baik atau akhlak terpuji, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terpuji, seperti kita bisa bertanggung jawab, bijaksana, kemudian kita juga bisa menerapkan sikap pemaaf. Nah, anak-anakku kelas 6 yang selalu Pak Guru sayangi, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bersama ridho Allah, sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Pak Guru, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.